Oke, selamat. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Saya berharap teman-teman baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai VGA card. Nah, VGA card, kenapa banyak orang bertanya kenapa ada VGA card? Padahal semisal tidak pakai pun bisa. Nah, teman-teman semua, dari yang saya ketahui memang tanpa VGA card pun motherboard bisa jalan normal dipakai. Namun ada beberapa teman-teman yang suka desain grafis, gambar, pemrosesan gambar, video, terutama game, biasanya membutuhkan proses dan kebutuhan peralatan yang lebih mumpuni untuk memproses gambar. Nah, kalau misal teman-teman komputernya cuma untuk ngetik dan memainkan musik saja, saya rasa enggak begitu butuh ya VGA card untuk teman-teman. Jadi kemungkinan dari vendor motherboardnya pun memang tidak dibikin VGA card itu jadi satu atau include dari motherboardnya tersebut, walaupun sebenarnya bisa, supaya menurunkan biaya produksi tentu saja. Misal mereka menjadikan satu VGA card ini dalam satu mesin motherboardnya, saya rasa bisa, cuma nanti biaya produksinya akan sangat besar sekali. Padahal nanti ada segmen pasar yang dia cuma pakai cuma untuk edit, cuma untuk ngetik, cuma untuk main musik, cuma untuk, kadang ada yang buat server itu malah nggak butuh grafik, proses grafik yang banyak sekali. Mereka cuma tampilannya aja mungkin cuma kayak command prompt itu ya, CMD itu, jadi nggak perlu grafik yang besar, tapi butuhnya prosesor yang besar. Jadi sebenarnya memang paling bagus memang dipisah seperti ini. Jadi motherboard yang dijual bisa untuk segala macam kegunaan. Nah, jika ingin digunakan untuk fokus edit grafik, video atau game, nah, teman-teman bisa beli VGA lagi untuk mensupport pekerjaan teman-teman. Nah, di sini saya mau membahas bagian-bagian apa saja yang ada di VGA tersebut. Nah, mari kita buka dulu kipasnya. Kalau ini adalah kipas dari VGA, digunakan supaya mendinginkan IC yang ada di bawahnya, karena ini sebenarnya mesin yang sebenarnya adalah ya di bawah kipas ini. Nah, mari kita buka. Waduh, salah ini. Kita buka skrupnya satu persatu ya teman-teman. Nah, ini skrupnya pasti kebanyakan ada 5 dari sudut-sudutnya ini, supaya sambungan IC yang ada di bawah sini, chipset dengan kipas, bisa terkoneksi dengan sangat sempurna, supaya panas yang dihasilkan chip tersebut bisa langsung masuk bisa didinginkan dengan pendingin tersebut. Setelah didinginkan oleh aluminium ini, nanti ini didinginkan lagi dengan kipas. Jadi memang kinerja dari chipset tersebut sangat tinggi sekali, sehingga panas yang dihasilkan pun tinggi sekali. Makanya sangat perlu yang namanya pendingin dan kipas. Nah, pada bagian-bagian VGA jika tanpa kipas adalah seperti ini teman-teman. Nah, pada bagian ini
pada bagian ini adalah coil, adalah pada block power. Ini adalah block power, dimana ini adalah komponen rangkaian komponen yang mensuplai tegangan untuk chipset tersebut. Nah, ini bisa diartikan prosesor pada motherboard. Jadi ini adalah inti dari prosesnya. Dan ini adalah RAM, VRAM. Jadi ini adalah bisa dikatakan RAM-nya dari VGA tersebut. Ini listriknya yang mensuplai prosesor pada VGA ini. Juga yang untuk blok ini kemungkinan untuk menyuplai tegangan dari RAM untuk VGA. Jadi inilah VRAM-nya. Sedangkan ini adalah GPU. Nah, ini GPU-nya, ini VRAM-nya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di status Windows biasanya ada itu GPU-nya berapa, VRAM-nya berapa. Nah, ini fisiknya di sini. Sedangkan ini block power, ini block power. Biasanya kalau ada VGA rusak, cek dulu di bagian power, ada konslet apa tidak. Cek di bagian power, konslet apa tidak. Kemudian jika tidak nyala, cek bagian ini juga. Nah, isi becak ini biasanya kalau nggak putus ya konslet. Nah, kalau itu sudah aman, biasanya ini nyala cuma nggak display. Paling banyak itu memang nggak display. Nah, untuk tidak display, bagian yang perlu dicek adalah biasanya kesenggol kameranya ya. Cari IC BIOS-nya. Nah, kalau di sini kayaknya BIOS-nya di sini. Cari yang kaki 4, kemungkinan ini. Nah, ini BIOS-nya ini. Yang kelihatan kan teman-teman? Nah, IC BIOS-nya ini. Di sini ada software untuk mengontrol hardware yang ada di chipset ini. Jadi ini perlu, jika dicek kalau perlu di flash ya di flash saja. Nah, kalau di sini sudah dicek aman, kemungkinan yang paling banyak adalah di chipset ini. Nah, di chipset ini karena terlalu panas, kaki-kakinya di bawah ini jadi ada yang leleh atau tidak connect. Nah, di situ penyebabnya kadang artefak. Nah, kalau penyebabnya nanti artefak, gambarnya ada tapi pecah-pecah, warnanya kayak kaca pecah, itu banyak sekali kemungkinan adalah di chipset ini permasalahannya. Nah, solusinya cuma ini nanti dilepas, kakinya diperbarui, kemudian dipasang lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk outputnya, untuk output dari VGA biasanya ini sudah umum ya teman-teman ya. Ada DVI, HDMI sama VGA. Nah, dari kualitas 3 ini paling bagus adalah DVI. Ini kualitasnya yang paling bagus. Dari keluar hasil dari gambar paling bagus DVI. Yang kedua HDMI hampir mirip bagusnya sama DVI juga. Untuk VGA ini kualitasnya di bawah HDMI sama DVI ini. Setahu saya ini maksimal, yang VGA ini maksimal 720p kalau nggak salah ya tadi. Nah, untuk HDMI dan DVI ini bisa 4K 4K ini. Jadi kemampuan transfer datanya HDMI dan DVI ini bisa 4K. Sedangkan VGA biasa ini nggak bisa 4K. Paling 720 kalau nggak 1080 mungkin bisa ya, kurang apal saya biasanya 720p aja untuk VGA. Kalau untuk yang lebih dari 720 biasanya saya larinya ke HDMI sama
DFB itu teman-teman. Nah untuk tegangan-tegangan yang perlu dicek itu tadi tegangan kalau nggak nyala ya teman-teman, kalau nggak nyala teman-teman cek pada bagian ini, cek pada bagian block power. Kemungkinan ini untuk IC becak ini untuk suplai kipas ini kayaknya. Tapi perlu dicek juga karena kalau ini short ya ini ya nyala semua. Nah, untuk powernya ini aja sebenarnya block power ini. Kalau nggak nyala, jadi dipasang nggak nyala, nggak muter. Nah itu di sini 3 ini bloknya. Kalau muter tapi nggak display, ceknya di BIOS ini tadi. Di BIOS ini dicek apakah softwarenya korup apa enggak, bisa di flash. Nah kalau misalnya ini sudah di flash tetap nggak display, nah bisa juga di chipset ini GPU nya sama VRAM nya, nah, bisa juga di RAM nya juga ini. Nah gitu aja teman-teman pembahasan mengenai VGA. Kalau teman-teman ada kritikan, saran atau mau menambahkan lagi, monggo di kolom komentar. Di sini saya juga orang masih banyak belajar, banyak cari ilmu. Cuma kebetulan saja saya banyak sekali bahan yang bisa saya ketemukan untuk bagian-bagian komputer dan laptop. Karena saya juga nyambi jadi teknisi repair, jadi banyak ini bahan-bahan bisa saya bahas dan saya dalami. Mungkin di suatu waktu atau di suatu saat nanti video ini bisa membantu teman-teman jika mengalami masalah yang sama. Misal wah kok ada yang error ini ya, mungkin bisa membantu. Nah tujuan saya membuat video supaya bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya ya teman-teman, supaya ke depan bisa memberi info yang lebih bermanfaat dan membantu untuk semua orang. Terima kasih.